Ya, diucapkan selamat malam pada Romo Aurel, Ibu Felicia, Pak Abdi, Bu Ellen, dan semua sahabat-sahabat dari Devosan Kerahiman Ilahi yang bergabung dalam hari ini. Selamat jumpa kembali, selamat tahun baru. Dan malam ini kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Aurel yang bertemakan kerahiman, denyut jantung firman ilahi. Sebelum memulai pengajar Romo Aurel, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Suwani, asalnya dari Paroki Santo Fransiskus de Sales, Kota Palembang, Kusupan Agung, Palembang. Ya, kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung, diucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir yang akan tertulis pada kolom chat. Ya. Romo Aurel dan teman-teman, marilah kita semua sekarang hening sejenak membersihkan diri untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, siapakah kami ini ya Aba, sehingga kami boleh memperoleh belas kasih dan kerahiman-Mu. Kami yang sehakikatnya diciptakan dari debu, telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan menjadi kesayangan-Mu, menjadi biji mata. Ya Allah yang Maha Baik, segala puji syukur, terima kasih, sembah sujud dan kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, Sang Raja Kerahiman Ilahi, yang telah sudi memberikan diri-Mu bagi kami, para pendosa yang malam ini. Ya Allah Roh Kudus, terangilah, tuntunlah kami semua dengan terang ilahi, agar pada malam ini kami diberikan hikmat untuk dapat mendalami firman Allah lewat pengajaran dari Romo Aurel. Oh darah dan air yang mengalir dari hati Yesus, sebagai mata air kerahiman bagi kami, Engkaulah andalan. Oh darah dan air yang mengalir dari hati Yesus, sebagai mata air kerahiman bagi kami, Engkaulah andalan. Oh darah dan air yang mengalir dari hati Yesus, sebagai mata air kerahiman ilahi, Engkaulah andalan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan Romo Aurel. Baik, terima kasih Dr. Suwani. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang. Dan saya bergembira kita akhirnya bertemu kembali di awal tahun. Memang tempoh hari saya agak ragu-ragu apakah pekan terakhir dalam bulan kita bisa melakukan pertemuan seperti ini, mengingat Keuskupan Pangkal Pinang dalam fase persiapan perayaan 100 tahun, itu banyak sekali aktivitas. Dan kami di Batam memang banyak melakukan aktivitas dengan perayaan puncak tanggal 14 Maret yang lalu. Namun ya puji Tuhan, malam ini kita bisa bersama-sama kembali mengadakan pertemuan ini, pertemuan pertama tahun 2024. Dan saya dengan sengaja dalam 3 pertemuan pertama ini, yakni bulan Januari, nanti bulan Februari, dan nanti bulan Maret, itu menyamakan 3 pengajaran kita dengan 3 pertemuan yang saya juga siapkan untuk komunitas internasional di Batam, yang para devosannya adalah kalangan ekspatriat dari India, dari Filipina, dan beberapa negara lain yang masuk dalam komunitas yang saya layani. Nah, namun kemudian saya melihat bahwa
ketiga tema ini yang saya sebetulnya menyiapkan untuk teman-teman ekspatriat ini, ternyata akan menghantar kita dalam sekurang-kurangnya 7-8 pengajaran ke depan. Pentingnya memberikan perhatian pada kerahiman sebagai sebuah nilai yang sangat penting di dalam sejarah keselamatan, di dalam menjalankan karya kerasulan, di dalam melakukan pelayanan pastoral, dan juga di dalam melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan yang tidak hanya menyentuh kalangan Kristiani, tetapi juga banyak kalangan lain yang menjadi sahabat-sahabat kita dalam masyarakat luas. Nah, maka 3 pertemuan pertama nanti, Januari, Februari, dan Maret, kita akan berjalan bersama kelompok ekspatriat ini. Dan pertemuan pertama adalah kerahiman denyut jantung firman ilahi. Nanti yang kedua, Februari, kita akan bicara tentang kerahiman sebagai denyut jantung karya misioner. Dan yang ketiga nanti bulan Maret, kerahiman sebagai denyut jantung hidup komunitas Kristiani. Nah, nanti akan ada denyut-denyut jantung yang lain, tetapi itu sudah merupakan penjabaran lebih lanjut bagaimana kerahiman pada zaman modern ini pelan-pelan mengambil tempat sentral di dalam banyak komunitas Kristiani. Nah, pertama-tama marilah kita mulai dengan menyadari atau memberi sebagai pengantar, saya hanya mau menjabarkan ini. Nomor 1, hari kemarin kita baru menyelesaikan Pekan Doa Sedunia untuk persekutuan gereja-gereja Kristiani, termasuk merayakan peringatan Santo Franciscus de Sales, ya. Tadi Dr. Swani bilang dari Paroki Francis de Sales, ya. Jadi itu hari pelindungnya hari kemarin. Dan hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Dan kita tahu bahwa pertobatan Santo Paulus itu menjadi sebuah momentum yang sangat krusial, sangat penting di dalam sejarah keselamatan. Karena pertobatan itu kemudian menghantar Paulus ke dalam fase-fase penggodokan yang pada akhirnya dihantar oleh Barnabas ke dalam persekutuan orang Kristiani yang mengubah dia menjadi rasul yang sangat progresif, sangat kreatif, dan sangat berani untuk melintasi batas-batas suku, bangsa, dan bahasa, membawa warta tentang Kristus kepada banyak orang, terutama dari kalangan bukan Yahudi. Dan kita semua tahu bahwa Yesus Kristus adalah wujud kerahiman Tuhan yang paling besar. Karena di dalam diri Yesus Kristus, firman menjadi manusia, mempersembahkan diri bagi keselamatan banyak orang, dan kemudian mewariskan keselamatan itu bagi kita semua yang masih hidup di dunia ini. Jadi, saya melihatnya sebagai sebuah penyelenggaraan Tuhan bahwa pengajaran pertama ini kita lakukan justru pada hari pertobatan Santo Paulus ini. Saya selalu memberi makna sebuah event dengan kejadian lain yang ada di sekitarnya. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pertobatan Santo Paulus ini. Karena pertobatan ini memungkinkan Injil diberitakan dalam konteks masyarakat setempat yang kemudian memberi inspirasi munculnya begitu banyak orang yang mengambil bagian dalam karya pewartaan, termasuk ke negara kita oleh para misionaris dari abad sekitar 16, 17, 18, 19 hingga awal abad ke-20 yang memberi hasil begitu besar yang boleh kita nikmati sebagai komunitas Kristiani di mana kita berada saat ini. Nah, malam ini ketika saya menawarkan tema
kerahiman, denyut jantung firman Allah, firman Tuhan, itu saya sesungguhnya mengajak saudara-saudara untuk kembali menemukan akar kerahiman itu, yang seluruhnya bersumber dari belas kasih Tuhan itu sendiri. Perkenankan saya untuk mulai share screen, sehingga saudara-saudara semua nanti dapat mengikuti dengan baik melalui media masing-masing. Baik, ya harap bisa melihat dengan jelas ya di media masing-masing. Oke, tema kita yang pertama pada tahun 2024 ini adalah kerahiman sebagai denyut jantung firman ilahi. Baik, titik tolak dari pembahasan kita malam ini saya angkat atau inspirasinya saya mulai dari buku harian Santa Faustina nomor 742. Saya tidak membahas nomor ini malam ini, tetapi mengapa saya memilih tema ini bertolak dari refleksi atas catatan ini. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga dalam doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Nah, 3 elemen ini menjadi perhatian dari Santa Faustina dalam mewujudkan karya kerahiman, yakni perbuatan, perkataan, dan doa. Nah, ketika membaca kata perbuatan, perkataan, lalu doa, itu pikiran kita itu langsung tertuju kepada bentuk-bentuk konkret yang bisa kita lakukan. Dalam perbuatan misalnya, kita melihat siapa yang berkekurangan atau siapa yang merasa membutuhkan pertolongan, kita berpikir bagaimana berbuat sesuatu untuk menolong sesama ini. Ya. Demikian juga perkataan. Ketika kita mendengarkan pelayanan kerahiman dalam bentuk perkataan, kita langsung berpikir tentang bagaimana menghibur orang, bagaimana meneguhkan orang, bagaimana menanggapi orang yang membutuhkan konsultasi kita, pelayanan kita, kata-kata yang membuat mereka kembali kuat, karena mereka merasakan Tuhan hadir dan memberikan cintanya. Demikian juga doa. Kita langsung berpikir tentang bentuk konkret bagaimana mendoakan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Nah, tentu saja bentuk-bentuk konkret ini kita praktekkan setiap hari, dan itu merupakan hal yang sangat positif. Karena itu merupakan penjabaran langsung dari persepsi dasar atau konsep dasar kerahiman yang secara teoritis ada di dalam benak kita. Ya, kita mengakui adanya kerahiman Tuhan, tetapi kerahiman Tuhan yang kita imani dan kita akui itu hanya akan menjadi konkret ketika kita menerapkannya dalam praktek hidup kita. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Demikian kata Yesus. Nah, lalu mengapa saya menawarkan sebuah tema untuk menggali akar kerahiman? Karena saya berpikir perbuatan, perkataan, dan doa yang dijalankan tanpa memahami akar terdalam kita tentang kerahiman, itu bisa meliding kita kepada bahaya menjadi aktivis kerahiman yang dangkal. Ya, bagi orang yang bisa hari ini tentu mendengar perumpamaan, mendengar firman, bukan hari ini ya, hari kemarin,
mendengar firman perumpamaan tentang penabur. Dan salah satu dari penabur itu adalah benih yang jatuh itu adalah jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang segera tumbuh tapi kemudian segera layu karena tidak cukup tanahnya. Ya. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita juga bisa menjadi aktivis kerahiman yang sangat bersemangat tinggi untuk terlibat dalam karya konkret, tetapi karena kita tidak memiliki sebuah fondasi yang kuat, ketika ada tantangan dengan segera kita mengundurkan diri. Ya, maka tujuan kita malam ini sesungguhnya ada di sini, menemukan makna terdalam dari 3 cara melakukan karya belas kasih tersebut. Ya. Nah, maka mari kita melihat kata-kata kunci dari tema yang hendak saya jabarkan. Pertama adalah kerahiman, yang kedua adalah denyut jantung, dan yang ketiga adalah firman ilahi. Nah, apa maksud saya dengan kerahiman? Kerahiman adalah semua wujud belas kasih Tuhan, mulai dari karya penciptaan hingga karya penebusan yang membawa kita ke keselamatan abadi. Ya. Jadi kalau berbicara tentang kerahiman, yang saya maksudkan adalah ini. Ya. Semua wujud belas kasih Tuhan, apa saja. Ya, sejak Dia menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia, hingga mengutus Yesus Kristus untuk membawa keselamatan, dan menyiapkan kita untuk menerima penghakiman terakhir ketika kita akan bertemu dengan Dia dan mengalami kepenuhan hidup bagi yang layak. Itu semua adalah kerahiman Tuhan. Denyut jantung. Mari kita melihat dengan cara yang berbeda, yakni jantung yang berdenyut. Ya, jantung yang berdenyut itu kan menjadi inti dari kehidupan. Begitu dan jantung itu berhenti berdenyut, seluruh tubuh ini akan menjadi tidak berarti, mati. Ya. Jadi di situ ada inti kehidupan. Ya. Seluruh hidup dan pelayanan kita harus berakar pada denyut jantung ini. Denyut jantung kerahiman itu apa? Lalu yang ketiga, firman ilahi. Seluruh pewahyuan diri Tuhan, baik yang tertera di dalam kitab suci, yakni wahyu universal, maupun pewahyuan personal, dalam rupa pengalaman mistik dan aneka warisan rohani lainnya. Saya harap masih belum lupa pengajaran tahun lalu, kalau tidak salah adalah pengajaran kedua, yang berbicara tentang wahyu personal dan wahyu universal, yang membuat kita mengkategorikan catatan harian Santa Faustina sebagai pewahyuan personal yang selalu paralel dengan apa yang kita temukan di dalam wahyu universal, yakni Yesus Kristus. Ya. Nah, dengan penjelasan tentang kata kunci ini, kita akan berlangkah maju untuk melihat, kita akan membahas bagian demi bagian tema kita, yakni kerahiman sebagai denyut jantung firman ilahi. Baik. Yang pertama, saya akan mengutip dulu apa kata Santa Faustina tentang 3 hal ini. Ya. Yang pertama tentang kerahiman, saya kutip dari catatan harian nomor 1507. Nanti mohon dibuka catatan harian masing-masing, buku harian Santa Faustina. Kita sudah mendapat versi online, maka mohon dibacakan 1507 dan menemukan kutipan ini. Segala rahmat mengalir dari kerahiman, dan saat terakhir pun akan penuh dengan kerahiman bagi kita. Hendaknya tidak seorang pun meragukan kebaikan Allah, juga kalau dosa-dosanya sehitam pekat, sehitam malam kelam. Kerahiman Allah lebih besar daripada kepapaan kita. Nah, berbicara tentang kerahiman, Santa Faustina menjabarkan belas kasih Tuhan itu begitu luar biasa, begitu kompleks, dan begitu menyebar
menyentuh praktis seluruh aspek kehidupan orang beriman. Kerahiman itu tercurah dalam berbagai bentuk, termasuk pada saat kaum pendosa itu betul-betul membuat Tuhan menderita. Ya. Santa Faustina diberi banyak penglihatan mistik bagaimana Tuhan tetap menderita ketika orang-orang beriman dengan sengaja mengingkari belas kasihnya yang begitu besar yang Dia siapkan untuk kebaikan umat manusia. Apa kata Santa Faustina tentang denyut jantung? Tentu kata denyut jantung ini istilah yang saya buat, tetapi dalam pewahyuan mistik Santa Faustina, kita melihat Tuhan mengungkapkan bagaimana dirinya bisa menjadi sentrum kehidupan dan pelayanan umat beriman. Tuhan berkata kepadaku, putriku, tengoklah ke dalam hatiku yang maha rahim, dan pantulkanlah kemurahannya di dalam hati dan perbuatan-perbuatanmu sendiri, sehingga engkau yang memaklumkan kerahimanku dalam dunia dapat membara bersamanya. Perhatikan kata hatiku yang maha rahim. Nah, kata hati ini istilah Indonesia. Dalam bahasa-bahasa asli seperti bahasa Latin atau bahasa Inggris itu sebetulnya diterjemahkan sebagai jantung ya. Sacred Heart itu sebetulnya jantung kudus. Tapi dalam bahasa Indonesia kata hati itu lebih representatif. Karena jantung di dalam istilah-istilah atau terminologi barat itu paralel dengan kata hati dalam bahasa kita. Hati bukan berarti liver, tetapi hati sebagai sebuah gerak batin, sebagai sebuah karunia yang menggerakkan seseorang untuk melihat kebenaran, melakukan hal yang baik, dan menanggung berbagai konsekuensi yang sebetulnya tidak layak dia tanggung, tetapi demi kebaikan manusia, dia bersedia menanggungnya. Nah, itu antara lain yang kita kenal dengan sebutan hati Yesus. Ya. Di dalam gereja ada dua devosi yang paling terkenal, itu antara lain hati Yesus dan hati Maria. Yang dimaksudkan di sini, yang digambarkan itu adalah sebetulnya jantung yang bermahkota duri untuk Yesus dan jantung yang dilingkari mahkota mawar tetapi tertikam sebilah pedang bagi Maria. Ya, kita mengistilahkannya sebagai hati. Tentang firman ilahi, saya kutip dari catatan harian nomor 107. Putriku, katakan kepada semua orang bahwa aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian melimpah, sampai ia tidak mampu menampungnya di dalam dirinya sendiri, dan akan meluapkannya kepada jiwa-jiwa yang lain. Nah, perhatikan kata sang kerahiman yang diletakkan secara paralel dengan sang kasih. Kita tentu ingat apa kata Santo Yohanes dalam surat pertama bab 4. Allah adalah kasih. Ya. Kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang lain sebagai hakikat Tuhan daripada kasih. Mengapa? Karena antara Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri, hakikat yang terdalam adalah relasi kasih. Ya. Dan kasih yang ada di dalam diri Bapa diungkapkan kepada manusia melalui firman, yakni Yesus Kristus, dan kemudian diteruskan oleh Roh Kudus sebagai inspirator yang bekerja dari belakang layar untuk menggerakkan hati umat beriman untuk mewartakan Tuhan yang adalah kasih. Ya. Nah, kalau Tuhan menyebut diri sebagai sang kasih dan sang kerahiman, pikiran kita bisa langsung terarah kepada pribadi ilahi yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus, yang merupakan wujud kerahiman Tuhan yang paling hakiki, yang paling dasariah. Karena di dalam kerahiman tersebut, kita mengalami kepenuhan.
Tuhan yang solider dengan kita, tetapi juga sebuah indikasi bahwa manusia yang fana ini pun ketika memperoleh kerahiman Tuhan akan meraih hakikat ilahi sama seperti Kristus telah menjadi manusia. Ya, jadi ada sebuah cermin ketika kita melihat Yesus. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat pantulan diri kita dalam diri kemanusiaan Yesus, tetapi juga kita memiliki harapan bahwa Yesus yang adalah ilahi, yang menyiapkan tempat bagi kita seturut janjinya kepada para rasul, aku akan pergi dan aku menyiapkan tempat bagimu. Maka di sana kita memiliki harapan bahwa oleh kerahiman Tuhan itu sekali waktu kita pun akhirnya sampai dan menjadi ilahi sama seperti Yesus itu sendiri. Nah, bertolak dari 3 catatan Santa Faustina ini, 1507, 1688, dan 1074, saya mengajakmu semua untuk berkelana sejenak, melihat seperti apa inti permenungan kita malam ini yang menempatkan kerahiman sebagai denyut jantung firman ilahi. Baik, kita bisa membahasakan dengan cara berbeda kerahiman, denyut jantung, dan firman ilahi itu dengan cara demikian. Kerahiman itu adalah sebuah belas kasih yang tak berujung. Denyut jantung itulah yang membuat hidup. Firman ilahi adalah cara Tuhan mengungkapkan diri. Jadi, kalau secara sederhana kita menjelaskan demikian. Berkat belas kasih Tuhan, ya, firman yang abstrak itu dijadikan hidup dan dapat diindrai oleh umat beriman hari ini, ya. Ungkapan diri Tuhan itu terjadi begitu dalam sehingga kita yang mengimani Tuhan sebagai pribadi yang abstrak akhirnya mengalami Tuhan sebagai pribadi yang konkret. Pribadi yang abstrak itu misalnya begini ya. Pada waktu Tuhan mewahyukan diri kepada Musa misalnya, ya, dia akan nampak dalam bentuk api yang menyala di atas semak berduri tanpa membakarnya. Lalu Musa datang memeriksanya. Lalu Tuhan berkata, Musa tanggalkanlah kasutmu karena tempat engkau berada itu tempat yang suci. Lalu apa yang dikatakan di sana? Musa menutup wajahnya karena dia takut melihat Tuhan. Ya. Tuhan dalam perjanjian lama itu Tuhan yang maha kasih, tetapi Tuhan juga yang maha dahsyat, yang menakutkan. Nah, Tuhan yang menakutkan ini ternyata kemudian itu menjadi manusia. Yohanes bab 1 ayat 14 yang dilahirkan oleh Bunda Perawan. Nah, Tuhan yang dahsyat itu mengungkapkan diri dalam manusia, dalam rupa manusia. Sehingga Tuhan yang merupakan figur abstrak sekarang sungguh-sungguh hidup di tengah umat manusia. Dan itu terjadi hanya karena satu faktor ini, kerahiman. Belas kasih. Keinginan Tuhan bahwa cintanya itu tetap diakui oleh manusia. Jangan lupa, ketika Adam dan Eva berdosa, itu mereka mengingkari hakikat Tuhan. Karena pada waktu mereka berdosa, mereka menolak cinta Tuhan. Menolak cinta Tuhan itu berarti menolak Tuhan. Tapi cinta Tuhan, belas kasih Tuhan itu lebih besar dari kedosaan manusia. Sehingga dia tetap melakukan upaya agar manusia itu menerima cintanya. Dan kemudian kembali kepadanya dalam bentuk sempurna berkat penebusan yang dia lakukan. Ya. Nah, cara yang dipakai adalah menjadi manusia. Karena dengan cara itulah manusia memahami seperti apa rencana keselamatan yang digariskan Tuhan. Karena Yesus turun tangan langsung, hidup di tengah manusia, mati dan bangkit untuk menunjukkan jalan keselamatan
dengan cara yang paripurna. Nah, mari kita lihat satu persatu. Seperti apa kerahiman atau belas kasih ini. Saya mengutip dua teks kitab suci yang kiranya menjadi inspirasi kita untuk pendalaman malam ini. Nah, sekali lagi, di bagian kanan bawah, saudara-saudara bisa melihat bahwa kutipan itu saya ambil dari Alkitab Deuterokanonika, terjemahan baru 2, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab dan Lembaga Biblika Indonesia tahun 2023 yang lalu. Jadi sana-sini akan ada perbedaan terjemahan, tetapi tidak ada perubahan substansi. Yang pertama, kutipan dari Mazmur 89 ayat 2 dan 3. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sesungguhnya aku berkata, kasih setiamu dibangun untuk selamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ya, jadi sebaiknya saya perbaiki dulu kata selama-lamanya ini supaya jangan buat salah pengertian. Oke. Ayat kitab suci yang kedua, saya kutip dari Injil Yesaya bab 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, perhatikan kata terakhir. Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, dari sini saja kita melihat bahwa apa yang kita bicarakan tentang belas kasih Tuhan itu memiliki dua makna ini. Tuhan itu selalu berbelas kasih, ya. Di atas dalam Mazmur ayat bab 89 ayat 2 dan 3 kita menemukan antara lain kalimat ini. Sesungguhnya aku berkata, kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Maka belas kasih Tuhan itu selalu ada. Termasuk pada saat dia menghukum manusia. Ya. Tuhan selalu berbelas kasih. Dan yang kedua, yang paling penting juga bagi kita adalah belas kasih Tuhan itu melimpah. Dan ini yang seringkali orang-orang beriman sendiri meragukan. Saya ini sungguh diampuni Tuhan atau tidak? Nah, saya tidak bermaksud untuk membuka rahasia pengakuan ya. Tetapi saya harus berbicara satu hal ini. Kalau Anda sudah membuat pengakuan dosa, dan Anda sudah memperoleh berkat pengampunan, disertai penitensi, dan Anda sudah mewujudkan penitensi itu dengan baik, itu sesungguhnya dosa Anda itu sepenuhnya sudah diampuni. Bahwa kemudian rasa bersalah itu masih mengejar, ya. Bahwa kemudian Anda merasa tetap tidak layak karena melakukan dosa demikian, iya. Tetapi itu bukan dosa. Itu akibat dari dosa yang masih harus kita tanggung. Ya. Nah, maka saya seringkali menemukan bahwa orang mau membuat pengakuan dosa, tetapi dia tidak yakin sungguh bahwa Tuhan itu mengampuni dia. Maka di sini kita berpegang pada Yesaya 55:7 ini. Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka jangan ragu. Belas kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada hukuman yang disiapkan untuk orang berdosa. Ya. Tuhan menurunkan hujan dan menerbitkan matahari bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Nanti keputusan manusia yang akan menentukan apakah dia itu layak di hadapan Tuhan atau tidak. Tetapi rahmat Tuhan, kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan selalu tercurah bagi setiap orang. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat seperti apa
wujud Tuhan selalu berbelas kasih, dan belas kasih Tuhan itu melimpah. Saya membahasakannya dalam beberapa poin. Yang pertama, Tuhan merencanakan keselamatan. Sesudah berdosa di Taman Eden, manusia Adam dan Hawa itu tidak dihancurkan. Mereka hanya diusir dari Taman Eden, tetapi tidak dimusnahkan. Keturunannya dipelihara dan diperbanyak Tuhan. Bahkan ketika Kain membunuh Abel, Kain kemudian dikejar-kejar rasa bersalah, tetapi Tuhan tidak membalas dendam kepada Kain ini. Kain dibiarkan hidup. Dan dalam kitab Kejadian kita menemukan Tuhan masih memberikan keturunan kepada Kain. Ya. Nah, di sini kita melihat Tuhan tetap konsisten pada karya penciptaannya, yakni menciptakan manusia menurut gambarannya. Nah, ketika saya menciptakan sesuatu yang menurut ekspresi diri saya, maka saya mencintai apa yang saya kerjakan itu. Ya, salah satu hobi saya itu menulis puisi. Saya tidak pernah mempublikasikan puisi-puisi saya, tetapi saya masih koleksi semuanya dan tersimpan. Dan banyak puisi itu lahir merupakan satu gerak batin pada saat itu. Ya, nah, ketika itu dikumpulkan kembali, kadang-kadang itu saya merasa lucu, terutama puisi-puisi yang agak berbau emosional. Tapi kadang-kadang saya juga mengagumi diri saya bahwa pada saat itu saya bisa berpikir sedalam itu. Pada kesempatan lain saya menemukan puisi itu ternyata sangat dangkal. Nah, apapun wujud puisi dan maknanya yang tersirat, saya tetap menyayangi semua itu. Karena itu merupakan ciptaan saya, lahir dari ungkapan pribadi saya. Saya bisa menyebutkan bahwa manusia itu adalah puisi cinta Tuhan. Nah, karena ini adalah sebuah puisi ciptaan Tuhan, dia tetap mengasihi ciptaannya itu, walaupun ciptaannya itu dangkal, jelek, dan tidak lagi memberikan kegembiraan. Yang kedua, Tuhan mewujudkan keselamatan. Orang-orang pilihan mewujudkan rencana Allah. Siapa mereka? Mulai dari Nuh, bapak-bapak bangsa, Abraham, Ishak, Yakub, 12 anak Yakub yang membentuk suku Israel, ada Musa, ada raja-raja, ada nabi-nabi, hingga yang terakhir itu berpuncak pada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu merupakan pintu terakhir yang menutup bagaimana manusia berpartisipasi di dalam karya keselamatan, lalu membuka fase baru di mana tanggung jawab karya keselamatan itu diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga peranan Kristus sebagai garam dan terang dunia itu terlahir melalui pelayanan orang-orang beriman pada saat ini. Jadi karya keselamatan yang diwujudkan oleh Tuhan melalui orang pilihan itu berlaku juga untuk kita sekarang ini ketika kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Dan menjadi murid Kristus disertai dengan kewajiban untuk bersaksi tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, mewariskan keselamatan. Tuhan yang merencanakan keselamatan, yang mewujudkan keselamatan terutama dalam diri Yesus Kristus, mewariskan keselamatan itu kepada kita, dan di sini Roh Kudus sangat berperanan. Gereja meneruskan peranan Kristus dalam pelayanan-pelayanan. Berupa apa? Firman, karya penginjilan, berupa sakramen-sakramen, berupa tradisi rohania, berupa pewahyuan mistik dan lain-lain. Nah, perhatikan saya memberi penekanan khusus pada pewahyuan mistik. Karena oleh pewahyuan mistik inilah kita memiliki catatan harian Santa Faustina yang menjadi alasan kita membentuk grup WA belajar bersama buku harian Santa Faustina yang salah satu aktivitasnya adalah pertemuan kita pada saat ini. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana koherensinya mulai dari Tuhan
yang menciptakan semesta raya, hingga sekarang ini kita menghargai pewahyuan diri Tuhan dalam pengalaman mistik yang ditampilkan oleh Santa Faustina. Semua itu terjadi karena ini. Kerahiman Tuhan karena belas kasih Tuhan. Kita ke poin yang kedua, denyut jantung. Nah, untuk denyut jantung ini saya mengutip sekali lagi dua teks kitab suci juga, masing-masing dari kitab Nabi Yesaya dan dari Injil Yohanes. Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11. Saya sangat mencintai dua ayat ini. Dan saya sangat sering mengutipnya karena membahasakan kedalaman peranan firman Tuhan di dalam hidup manusia. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Nah, firman Tuhan yang ditugaskan oleh yang ilahi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa ini, kemudian mengungkapkan diri dengan cara yang berbeda. Dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Baik. Saya akan langsung perbaiki supaya saudara-saudara tidak merasa terganggu dengan kata-kata ini. Oke, kita kembali untuk melihat ini. Baik. Dari dua kutipan teks ini, kita membuat kesimpulan demikian. Tidak ada kehidupan tanpa belas kasih Tuhan. Ya. Kita melihat elemen yang pertama dalam Yesaya bab 55 ayat 10. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur, dan makanan kepada orang yang mau makan. Ya, itu semua membahasakan kehidupan. Tapi kehidupan ini datang dari mana? Dari belas kasih Tuhan yang menurunkan firman-Nya. Dan firman ini adalah kebangkitan dan hidup, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Ini yang menjadi alasan mengapa kita percaya Kristus. Karena kita ingin mengambil bagian dalam kehidupan abadi tersebut. Kita ingin mengalami kebangkitan. Ya. Tuhan menyebut diri sebagai kebangkitan, berarti dia juga menghargai kefanaan kita. Dia menghargai keterbatasan kita. Namun, dia mengimbangi keterbatasan itu dengan sebuah elemen ilahi yang tidak kita miliki sebagai manusia, yakni kebangkitan. Periksa seluruh ajaran agama apapun di dunia ini. Tidak ada satu agama pun yang berbicara tentang kebangkitan selain daripada kekristenan yang kita miliki. Ada reinkarnasi di dalam Hindu misalnya. Dalam Buddha ya, saya tidak ingat baik itu. Ada reinkarnasi di sana. Bahwa orang yang mati akan lahir lagi dengan cara entah lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung dari karma yang dia miliki dalam hidup saat ini. Ya. Tetapi doktrin tentang kebangkitan itu khas milik Kristus. Karena di dalam diri Kristus kita mengalami satu jembatan yang sangat istimewa yang mempertemukan keilahian dengan kemanusiaan.
maka kita boleh mengatakan karunia Kristus adalah karunia sempurna, karunia besar yang memberikan wajah baru bagi seluruh dunia. Nah, kalau kita menghargai kehidupan, kehidupan itu ternyata bersumber dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Apa wujudnya? Yang pertama, firman itu memberikan inspirasi. Ya. Hujan dan salju itu mengairi, menyuburkan, dan menumbuhkan tanaman. Firman itu kan bukan sesuatu yang abstrak. Yang kita lihat dalam kitab suci itu adalah tulisan. Tulisan tentang firman itu. Atau firman itu dilahirkan dalam bentuk kata-kata sehingga kita mengerti dan memilikinya. Tapi firman itu adalah inspirasi yang hidup. Ya. Inspirasi itu bergerak di dalam batin. Kalau inspirasi itu begitu mengesankan, maka dia akan hidup untuk jangka waktu yang lama, bahkan sampai orang itu mengakhiri hayatnya. Kalau inspirasi itu kurang kuat, mungkin dia bertahan untuk satu periode yang singkat. Ya. Nah, tugas kita adalah menyadari bahwa firman yang diturunkan Tuhan itu adalah inspirasi, tapi bukan asal inspirasi. Inspirasi itu menjadi urat nadi kehidupan kita. Seperti air yang mengairi tanah, menyuburkan, dan menumbuhkan tanaman. Firman Tuhan itu tertuang dalam diri kita oleh penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di antara semak berduri, dan semua itu habis. 75% hilang. Tetapi ada 25% yang jatuh di tanah subur dan memberi hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, maupun 100 kali lipat. Nah, ini yang kita sebut sebagai inspirasi yang memberi hidup. Yang kedua, firman itu memberdayakan, memberi benih kepada orang yang mau menabur. Ya. Tuhan memberikan kepada kita itu talenta untuk dikembangkan. Ya. Nah, itu benih. Itu bukan barang jadi. Ya. Dan kita mengembangkan. Dengan mengembangkan itu, kita tidak semata-mata membuat diri kita terampil, berbobot, berkualitas, tapi kita juga membuka peluang bagi orang lain untuk memanfaatkan karunia yang kita miliki, memberdayakan dirinya. Nah ini, dalam Nabi Yesaya bab 55 ayat 10 tadi kita menemukan ini. Memberi benih kepada orang yang mau menabur. Ya, tanaman yang bertumbuh tidak hanya memberi makan kepada orang yang lapar, tetapi juga menyiapkan benih untuk menumbuhkan tanaman baru. Dan tanaman baru itu akan memberikan kehidupan bagi pihak lain lagi. Inspirasi, pemberdayaan, dan yang ketiga, memberi hidup. Memberi makanan kepada orang yang mau makan. Ya, itu keselamatan. Dalam terminologi, dalam pemahaman tentang kerahiman, memberi hidup itu berarti membawa keselamatan. Nah, tak ada hidup tanpa belas kasih Tuhan, itu terlahir dalam 3 konsep ini. Inspirasi, pemberdayaan, dan memberi hidup. Ya. Kristus yang adalah kebangkitan dan kehidupan mengorbankan dirinya sehingga darahnya itu tertumpah mengairi bumi, membasuh dosa-dosa kita. Dan dengan itu dia mendorong orang untuk menyadari bahwa salib hidup yang diberikan kepada mereka adalah sebuah karunia untuk keselamatan. Dan oleh korban diri orang yang menjadi utusan Tuhan, banyak orang akhirnya mengalami keselamatan. Dan semua ini kita alami hanya dalam satu pribadi, yakni Yesus Kristus. Ini lambang Kristus ya. Nah, di sini kita menemukan bahwa oleh kerahiman Tuhan, firman itu menjadi inti dari kehidupan umat manusia. Karena firman itu memberi inspirasi,
firman itu memberdayakan, dan firman itu memberi hidup. Yang ketiga, firman ilahi adalah ungkapan diri Allah. Saya mengutip Injil Yohanes bab 1 sebagai ilustrasi untuk refleksi kita malam ini. Yang pertama, Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Baik, saya perbaiki dulu yang salah. Ya. Nah, dari kutipan dua teks yang semua berasal dari Injil Yohanes bab 1 ini, kita dapat mengatakan demikian. Belas kasih Tuhan itu nyata dan menyelamatkan. Kerahiman Tuhan itu nyata dan menyelamatkan. Itu bukan sekedar sebuah konsep. Itu bukan sekedar sebuah angan-angan. Itu bukan sekedar kata-kata kosong sebagai slogan untuk memberi penghiburan tanpa makna. Tetapi belas kasihan itu sungguh konkret. Dan itu membawa keselamatan. Seperti apa wujudnya? Yang pertama, firman ilahi itu memberi hidup. Itu paralel dengan slide sebelumnya ya. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan kutipan ini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu, firman itu menghalau kegelapan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu, firman itu mulai mulia selamanya. Dalam ayat 14 kita menemukan ini. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, sekarang kita melihat satu persatu. Memberi kehidupan. Mengapa istilah memberi kehidupan ini terus muncul? Karena ketika seorang manusia berdosa, itu dia mati di hadapan Tuhan. Tetapi oleh keselamatan yang datang dari kerahiman Tuhan, dia hidup kembali. Ya. Maka firman yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus, ketika dia hidup sebagai manusia, mengajari manusia tentang keselamatan, terutama kemudian wafat dan bangkit. Di situ dia memberikan kehidupan bagi manusia secara lengkap. Karena kehidupan di sini tidak hanya semata-mata menyentuh aspek ragawi, tetapi juga menyentuh aspek rohania. Jadi manusia yang percaya kepada Kristus, itu dia memberikan kepada dirinya karunia yang paling besar, yakni kehidupan menurut ukuran Tuhan. Bagi orang yang menolak Kristus, ya, itu mereka dengan sengaja menolak kehidupan. Yang aku bisa bayangkan seperti apa yang terjadi kalau seseorang menolak kehidupan. Tapi hidup manusia itu sangat rentan. Dia sangat mudah dibelokkan arahnya oleh kegelapan. Maka sekali lagi Tuhan menampilkan citra diri sebagai apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu memberi kita penerangan budi, memberi kita pedoman hidup, lalu menuntun kita untuk melakukan kebaikan. Ya, coba perhatikan 10 perintah Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Ya, semuanya itu berisi petunjuk bagaimana seorang hidup sebagai manusia yang benar. Dan jangan lupa,
10 perintah Allah itu punya pengaruh yang sangat besar bagi budaya-budaya bangsa-bangsa di dunia, dan terutama menjadi persepsi awal dalam pembentukan hukum-hukum sipil yang masih berpengaruh bagi kehidupan kita sampai hari ini. Ya, itu terang yang menghalau kegelapan. Praktisnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan akhirnya firman itu mulia selamanya. Mulia selamanya karena apa? Karena firman itu datang sebagai anak tunggal Bapa. Dan anak tunggal Bapa itu kemudian wafat dan bangkit. Dan dia sendiri mengatakan, ketika aku ditinggikan dari bumi, ya, aku akan menarik semua bangsa datang kepadaku. Ditinggikan dari bumi itu berarti disalibkan. Dan disalibkan ini menarik perhatian semua orang, termasuk yang melawan Kristus sebagai pribadi yang tersalib. Mereka menghadapinya dengan persepsi negatif, tetapi dengan itu mereka membuat pengakuan bahwa ada satu pribadi yang begitu besar pengaruhnya bagi umat manusia. Oleh pengaruhnya itu, dia dimuliakan selama-lamanya. Walaupun pemuliaan Yesus Kristus itu terjadi dengan cara yang negatif. Ya. Jadi ketika seseorang menghina Anda, ya, itu sebetulnya secara tersirat sebetulnya dia mengakui Anda itu adalah seorang pribadi yang istimewa. Maka untuk menunjukkan bahwa dia lebih istimewa dari dirimu, dia menghina Anda. Kalau Anda itu bukan seorang yang istimewa, dia tidak akan peduli. Ibaratnya kan tidak ada orang yang menendang anjing yang sudah mati. Yang ditendang itu harus anjing yang hidup. Ya. Kalau Anda tidak memiliki pengaruh bagi hidup orang, untuk apa dia peduli? Nah, pengaruh atas hidup ini bisa diterima maupun ditolak. Kalau diterima, Anda dihargai. Kalau ditolak, Anda dihina. Jadi penghinaan itu sendiri menyakitkan, tetapi tersirat sebuah pengakuan bahwa Anda adalah seorang pribadi yang diperhitungkan. Maka Anda dihina supaya direndahkan. Karena kalau tidak, pengaruh Anda lebih tinggi dari pribadi-pribadi lain tersebut. Di sini Kristus mulia selamanya. Termasuk di dalam diri orang-orang yang secara konsisten menghina Yesus Kristus. Nah, kalau Anda buka YouTube, sekarang itu banyak sekali orang-orang yang membuat konten-konten YouTube yang secara khusus menghina Yesus Kristus. Sakit kita mendengarnya itu. Menjengkelkan kalau kita membaca itu. Ya. Kita tergerak untuk membalas. Tetapi kalau kita renungkan dengan baik-baik, jika Kristus itu bukan pribadi istimewa, tidak ada orang yang mempersembahkan waktu dan talentanya untuk membuat konten-konten yang merendahkan dia. Justru karena dia istimewa, maka orang mau mempersembahkan talenta, waktu, sumber daya untuk merendahkan dia, agar dia tampil sebagai pribadi yang lebih penting daripada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dengan pernyataan tiga poin ini ya, firman kembali ke bagian awal tadi. Ya, 3 poin ini. Kerahiman, denyut jantung firman ilahi. Di sini kita melihat bahwa peran sentral Yesus Kristus itu menjadi begitu dominan. Dan itu terjadi karena Tuhan berbelas kasih kepada umat manusia. Dan Kristus ketika masuk ke dalam kehidupan kita, itu dia menjadi jantung yang berdenyut, yang memberi kita hidup. Sehingga wujud-wujud abstrak yang ada di dalam pribadi ilahi, yang sebelumnya hanya kita imani, itu sekarang kita lihat secara konkret karena dia hidup di tengah kita. Ya. Jadi betapa beruntungnya kita sebagai orang Kristiani bisa mengalami semua karya besar ini. Ya. Semua karya besar yang memungkinkan kita untuk mengalami secara langsung Tuhan yang menyejarah, Tuhan yang berkorban, dan Tuhan yang menyiapkan keabadian bagi kita sekalian.
Ya, maka saudara-saudara, kita perlu membuat tanggapan yang konkret bagaimana kita berhadapan dengan firman kerahiman yang merupakan denyut jantung firman ilahi ini. Untuk refleksi malam ini, saya mendorong beberapa tanggapan. Tanggapan ini inspirasinya kita ambil dari mana? Injil Yohanes bab 1 ayat 6-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Perhatikan dulu kalimat terakhir, abaikan dulu kata-kata yang tertulis dengan warna merah. Ia bukan terang, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Ini Yohanes. Yohanes itu mengatakan bahwa aku bukan Mesias. Ya. Tetapi dia yang akan datang itu membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan ketika melihat Yesus datang, dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Lalu murid-muridnya mengikuti dia. Di kemudian hari dia berkata demikian. Dialah yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Itu kesaksian Yohanes. Yohanes bukan Kristus, tetapi dia bersaksi tentang Kristus. Yohanes bukan terang, tetapi dia bersaksi tentang terang. Nah, sekarang tanggapan kita itu apa? Kita bukan kerahiman. Sang kerahiman itu adalah Kristus. Tapi kita harus bersaksi tentang sang kerahiman. Mengapa kita harus bersaksi tentang sang kerahiman? Alasannya di sini. Semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Tujuan Yohanes bersaksi tentang terang adalah supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Kalau kita paralelkan dengan diri kita sekarang, supaya melalui pewartaan kita, semua orang menjadi percaya adanya kerahiman. Tapi untuk apa orang percaya? Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ini Yohanes bab 3 ayat 16, bukan ayat 1. Ya. Nah, ini alasan dasar. Kita bersaksi tentang kerahiman bukan supaya membuat orang ternina bobo, bukan membuat orang tidur berkepanjangan, tetapi supaya dia percaya pada Kristus. Dan kepercayaan kepada Kristus itu memiliki buah yang sangat luar biasa, yakni beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan terakhir kalau kita mau mewartakan kerahiman. Caranya seperti apa? Kembali kita menimba inspirasi dari catatan harian nomor 742. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah perkataan, yang ketiga adalah doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Maka ketika kita berbuat kerahiman, ketika kita mewartakan kerahiman, ketika kita berdoa memohonkan kerahiman untuk orang, sesungguhnya kita melakukan ini. Kita mengajak orang untuk percaya kepada kerahiman, sang kerahiman, yakni Yesus Kristus, agar oleh kepercayaan itu dia meraih kehidupan kekal. Jadi di sini tujuan terjauh. Mengapa kita perlu terlibat dalam karya kerahiman? Yang sangat konkret tadi itu. Kita melakukan pelayanan kerahiman, kita berbicara tentang kerahiman, lalu kita berdoa memohonkan kerahiman. Itu praktis, karya praktis. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja.
Tetapi dia ibarat benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, semangat sebentar lalu mati kalau dia tidak menyadari hakikat terakhir ini. Oleh pelayanan dalam perbuatan, perkataan, dan doa, orang percaya pada Sang Kerahiman, yakni Yesus Kristus. Dan oleh kepercayaan itu, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi sebetulnya inti pengajaran kita malam ini ada di sini. Ya. Kerahiman, denyut jantung firman Tuhan itu bermuara di sini. Agar setiap orang yang percaya pada firman, Sang Kerahiman yang kita ucapkan, percaya dan beroleh hidup kekal. Perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena itu, karunia kerahiman yang telah kita terima perlu kita wujudkan dalam bentuk konkret agar sesama mendapat kesempatan mengalami kehadiran Allah yang Maha Rahim. Ini prinsip kita sama seperti yang dikatakan Yesus itulah. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Orang harus mengalami kehadiran Allah yang Maha Rahim oleh perbuatan kita. Bukan supaya kita mendapat kehormatan, bukan supaya orang bergantung pada kita. Oleh perbuatan kita, orang mengalami kehadiran Allah yang Maha Rahim. Perkataan, memperkenalkan kerahiman kepada banyak orang dengan berpedoman pada wahyu personal Santa Faustina yang menghantar orang kepada wahyu universal, yakni firman yang menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus, Sang Kerahiman sejati. Ya, pada akhirnya orang dihantar sampai pada Yesus Kristus. Kalau melakukan karya kerahiman dan tidak menggapai Yesus Kristus, kita harus terus berjuang karena masih kurang. Karya kerahiman bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh orang yang tidak beriman. Karena itu, karya kerahiman yang kita lakukan harus mengantar orang sampai Yesus Kristus, Sang Kerahiman sejati ini. Ya. Dan yang terakhir, doa. Mempersembahkan segala wujud perkataan, pewartaan, dan pelayanan konkret agar dilindungi Tuhan. Ya. Kita andalkan Tuhan. Kita berdoa agar kita mulai bekerja. Jangan sebaliknya. Berdoa sampai tidak berdaya lagi baru sibuk cari Tuhan. Bekerja sampai tidak berdaya lagi baru sibuk cari Tuhan. Pakai pendekatan sebaliknya. Berdoalah, lalu mulailah bekerja dalam semangat doa tersebut. Kita mempersembahkan pewartaan itu supaya dijaga kemurniannya. Inti pewartaan agar Tuhan dikenal, bukan kita dikenal. Agar tetap di jalan yang benar, tidak berbelok-belok. Ya. Karya pelayanan itu adalah karya untuk keselamatan. Karena itu agenda yang lain itu harus dikesampingkan dan tidak mengganti agenda utama. Agar karya besar itu tidak dimanipulasi kegelapan, ya. Karena kita berhasil, kita dipuji, lalu kita menjadi tinggi hati, lalu kita mengubah arah pelayanan itu bukan agar Kristus mencintai orang itu terjadi secara konkret, tetapi agar kita dihargai, dipuji, dan dihormati dalam masyarakat. Ya. Semua itu kita lakukan untuk apa? Memberi kekuatan dan harapan bagi banyak orang yang tidak mengenal Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, saudara-saudara, akhirnya kita bermuara pada 3 poin ini. Perbuatan, perkataan, dan doa. Buku Harian Santa Faustina 742. Kekayaan rohani Santa Faustina, inspirasi bagi kita. Tapi dia tidak menggantikan Yesus Kristus. Ingat selalu apa yang saya tekankan. Kita boleh meninggalkan Santa Faustina, tetapi kita tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Kita boleh meninggalkan buku harian Santa Faustina, tetapi kita tidak bisa meninggalkan Injil Yesus Kristus. Kita tidak bisa meninggalkan kitab suci yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Baik, terima kasih untuk semua perhatian. Demikian dulu pengajaran pertama malam ini. Semoga memberikan satu masukan bagi saudara-saudara sekalian. Dan saya harapkan agar masing-masing teman terus-menerus mengembangkannya. Sehingga
masing-masing memperoleh pesan sendiri berkat refleksi yang dia lakukan secara terus-menerus. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat tahun baru. Bagi teman-teman yang baru ketemu, saya kembalikan ke Dr. Swani untuk bisa memulai dialog kita. Terima kasih Romo, luar biasa pengajaran malam ini. Firman ilah kerahiman, denyut jantung firman ilahi. Message yang penting sekali kita bawa ini adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan untuk itulah kita menjadi rasul kerahiman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendapatkan pengajaran begitu mendalam, rinci, dan luar biasa dari Romo, kita buka termin diskusi, sharing, pertanyaan. Kepada Bapak Ibu, boleh langsung ya Romo ya? Ya, Jadi, silakan. tolong buka video supaya unmute dan kemudian memperkenalkan diri dan langsung bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Sayang sekali kalau tidak digunakan waktu ini untuk kita berdiskusi dan memperdalam kerahiman ilahi. Dr. Swani boleh mulai bertanya, biasa. Boleh Romo. Saya izin ya Romo. Ya, silakan. Romo. Halo. Ya, ada yang bertanya, silahkan. Ada. Oh, Ibu Grace Supit mungkin mau bicara ya? Ada Grace, ada Ibu Grace. Ya, Supit. silakan. Ya, silakan Bu. Ya, boleh Ibu Grace. Silahkan Bu Grace, silahkan. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Ibu Grace, dari mana Ibu Grace? Teruskan aja dokter, kelihatannya masih belum ya. Nah. Mana yang lupa saya. Bahwa Romo mengatakan bahwa wujud-wujud abstrak ilahi itu menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Di mana wujud belas kasih Allah dalam kerahiman, yaitu memberi hidup, kemudian menghalau kegelapan, dan memberikan kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya itu adalah pada salib di Golgota. Saya terkenang ada tertulis mereka memandang dia yang mereka salibkan, ya. Ya. Setelah mereka tikam, ya. Ya. Dalam konteks ini, Romo, kita juga tahu bahwa ada Biblis di mana Yesus menunjukkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Di sini apakah ada paralel? Adakah suatu makna lain dari kemuliaan Yesus di salib ketika ia meraih semua bangsa dengan kemuliaannya ditunjukkannya kepada 3 muridnya di Gunung Tabor. Mohon penjelasan, Romo. Baik, terima kasih Dr. Swani. Ya, biasanya kalau Dr. Swani mulai bertanya itu saya selalu berharap ada sesuatu yang mengejutkan dan memang betul mengejutkan. Oh, maaf Romo, maaf. Bukan maksudnya bahwa mengejutkan dalam arti bahwa negatif, tetapi bahwa itu merangsang untuk kita berefleksi secara lebih mendalam. Baik, Gunung Tabor. Sebetulnya di dalam kitab suci, Yesus berubah-ubah di atas gunung, ya. Tidak disebutkan itu gunung apa, tapi oleh penafsiran para ahli kitab suci bahwa itu adalah Gunung Tabor. Dan kalau bersiaran ke tanah suci, kita diantar ke atas Gunung Tabor itu untuk melihat tempat di mana Yesus berubah rupa. Nah, saya selalu menyebut transfigurasi atau Yesus berubah rupa itu sebagai sebuah iklan. Iklan begini. Ini loh yang akan kamu peroleh kalau kamu melewati 3 gunung berikut. Nanti saya akan jelaskan 3 gunung berikut itu. Tapi ini loh kemuliaan Gunung Tabor itu akan kamu peroleh kalau kamu melewati 3 gunung berikut. 3 gunung berikut itu apa? Yang pertama adalah Bukit Zaitun. Itu juga gunung. Ya, bukit yang persis di depan Yerusalem. Tempat Yesus mengalami berdoa
kesendirian dalam menjelang penderitaannya itu. Ditemani oleh para murid, tapi murid-murid pada tidur semua. Ya. Itu gunung pertama. Gunung kedua adalah Bukit Sion. Yesus yang ditangkap dari Getsemani itu dibawa kemana? Ke Yerusalem. Yerusalem itu apa? Gunung Sion, Bukit Sion, tempat di mana bait Allah itu ada. Gunung Tuhan itu. Tapi di sana bukan dia mengalami kerahiman Tuhan. Dia mengalami pengadilan oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai pelayan Tuhan. Ya. Lalu, gunung yang ketiga itu adalah apa? Gunung Golgota. Tempat Yesus disalibkan. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi pada 3 peristiwa ini. Di Taman Getsemani, Yesus mengalami penderitaan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Yakni para murid yang diajak untuk berdoa, tapi kemudian tertidur. Lalu ketika Yesus ditangkap, semua mereka melarikan diri. Ya, ini sangat konkret. Kita ada saatnya itu mengalami bahwa kita ditinggalkan oleh semua orang yang selama ini kita pikir adalah rekan senasib dan seperjuangan. Ya, itu nomor 1. Di Bukit Sion, di Yerusalem, apa yang Yesus alami? Diadili oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Semua mahkamah agama, imam besar, ahli Taurat, semua itu orang yang percaya pada Tuhan. Tetapi mengambil alih peranan Tuhan yang menghukum itu ke dalam tangannya. Ya. Ada saatnya dalam karya kita berhadapan dengan ini. Kita menghadapi tantangan justru dari orang-orang yang percaya pada Tuhan. Yang ketiga, di Gunung Golgota. Siapa yang memperlakukan Yesus secara brutal di sana? Orang-orang asing. Orang-orang Romawi yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita mengalami ini semua. Kita menderita ketika kita ditinggalkan oleh teman-teman. Kita menderita ketika kita diadili, dilawan oleh justru orang yang percaya Tuhan. Dan tambahan lagi kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu, andai kata itu terjadi, lalu kita konsisten ada di dalam pelayanan dan tetap berada pada jalan yang benar, maka saya selalu percaya pada titik tertentu orang akan memandang kita yang tetap setia pada salib kehidupan seperti mereka memandang dia yang telah mereka tikam. Pada saat itulah kerahiman yang kita wartakan yang menuntut korban diri itu mengubah mereka seperti dia mengubah Paulus yang kita rayakan hari ini. Nah, andai kata itu menjadi kerangka dasar keterlibatan kita dalam karya pewartaan kerahiman, maka kita memiliki satu persepsi dasar yang luar biasa. Dalam bahasa politik, kita sekarang ini mau pemilu, jadi kita boleh meminjam istilah politik. Kita memiliki satu ideologi yang paling kuat yang membuat kita mau menderita lagi. Kalaupun itu terjadi lagi, tapi demi nilai yang agung, yakni setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, saya yakin banyak rasul kerahiman akan mau melakukannya lagi, mau menderita lagi. Yang penting Tuhan diterima, dan dengan itu mereka tidak binasa. Kurang lebih begitu dulu, Dr. Swani. Ya, terima kasih banyak, Romo. Terima kasih banyak, sangat mencerahkan. Building the fire. Ya. Ada pertanyaan dari kolom chat dari Ya. siapa itu? Oke, selamat malam Romo. Ya, silakan Grace, Bu Grace ya. Romo, saya dari Gereja Santa Maria Regina, Bintaro, Jakarta.
Ya, Saya selamat datang ya. senang sekali. Memang saya sudah punya buku yang tebal Santo Faustina, buku harian itu. Sudah membaca, sudah mengikuti, ada di gereja juga ada di komunitasnya. Kemudian Ya, saya juga membuat komunitas untuk apa yang Romo yang wartakan di grupnya Romo, saya masukkan ke grupnya San Mare. Nah, itu banyak yang membaca, saya lihat. Dan sekarang yang saya ingin tanyakan, kerahiman ilahi itu, ya, belas kasihan Tuhan. Sampai di manakah Tuhan terus akan memberi belas kasihannya kepada diri saya, yang setiap saat, setiap waktu, setiap bulan, ada aja sakit ini, sakit itu, tapi saya bersyukur karena saya tidak sampai jatuh. Tuhan selalu menopang saya. Disitulah saya merasa percaya, sangat-sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Perkataan saya buat, jangan sampai saya menyakiti hati orang lain. Saya nggak mau dicubit, maka saya tidak mau mencubit orang. Selalu saya ingat, saya kadang-kadang saya tahan kalau mau bercanda suka keterlaluan, ya. Jadi saya tahan itu. Jadi sikap saya jadi berubah, jadi agak pendiam. Dulu ceria, ya. Terus yang ketiga kan Romo bilang ada kerahiman, perkataan, dan doa. Saya hampir setiap saat, setiap di mana aja saya berdoa, saya ingat apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu adalah doa. Jadi saya kadang-kadang suka nahan diri saya, pikir dulu, aduh jangan sampai mengeluarkan kata-kata, karena apa yang keluar dari mulut itu adalah doa. Yang saya tanyakan sekarang ini, sampai kapan Tuhan mau terus membuat saya menderita? Saya kadang-kadang sanggup melakukannya. Ya, ini aja baru selesai dari rumah sakit pulang tadi siang. Terus saya bilang sama Tuhan saya siap. Kau panggil aku, kapan saja aku siap. Tapi tolong jangan buat keluarga saya menderita. Menjaga malam di rumah sakit, mengantar berobat. Kadang-kadang saya tuh bilang, saya udah capek. Saya capek Tuhan. Ya, itu kadang-kadang doa saya bilang itu. Sampai kapan? Apakah saya harus berbuat apa lagi, Romo, supaya saya lebih nyaman lagi hidup saya. Saya bisa mewartakan Injil, tapi saya kalau ini sekarang saya ngikut KPKS Gerang yang di Atmajaya. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau jadi pewarta. Saya hanya mau ingin mengetahui lebih dalam lagi apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Walaupun saya sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya ikut komunitas di Verbum, ya, udah membaca sampai selesai, ulang lagi, baca lagi sampai selesai, ulang lagi. Kadang-kadang saya baca gitu, ya hanya untuk diri saya, ya. Tapi akhirnya capek juga. Saya juga ngomong Rumanto, saya stop, saya udah capek, saya bilang gitu. Salahkah itu saya? Sekian Romo. Yang pertama sekali, Tuhan memberi kita pilihan. Tidak segala sesuatu itu harus kita ambil bagian. Tuhan memberi kita, Tuhan menuntut dari kita itu sejauh kemampuan yang kita miliki. Ya, ketika Dia memberi 5 talenta, Dia meminta 10 talenta. 2 talenta menjadi 4. 1 talenta itu sebetulnya Dia hanya minta 2. Dia tidak minta lebih. Ya. Nah, itu berarti bahwa kita perlu jujur mendefinisikan kemampuan kita. Yang kedua, jujur menilai untuk apa kita terlibat pada semua ini.
Karena saya tidak akan bisa menjawab sampai kapan Tuhan memberi salib. Itu saya tidak akan pernah bisa menjawab. Ya, Ya. karena itu sebuah kehendak Tuhan dan kita tidak akan sanggup. Kita hanya bisa mereka-reka. Kita hanya bisa berusaha untuk memahami dari pengetahuan kitab suci yang kita miliki, dari latihan-latihan rohani yang kita jalani, inspirasi dari buku harian Santa Faustina, dan seterusnya. Ya. Namun, dari 3 wujud karya kerahiman tadi, ada perkataan, ada perbuatan, dan ada doa. Ya. Satu hal yang semua orang bisa melakukan tanpa harus berinteraksi dengan semua yang lain adalah berdoa. Ya. Mendoakan kerahiman itu agar tercurah bagi semua orang. Termasuk pada saat kita sendiri seperti putus asa dan tidak sanggup lagi menjalani salib hidup karena itu terasa sangat berat. Ada saat-saatnya kita mengalami Tuhan itu begitu jauh. Lalu kita bahkan mempertanyakan Tuhan. Ya, saya cerita pengalaman konkret. Baru-baru ini kan saya ke rumah karena kematian ibu. 25 tahun lalu saya mengalami kematian ayah. Cara saya menghadapi 2 peristiwa ini berbeda. 25 tahun lalu waktu ayah meninggal, saya masih di Inggris, masih sekolah. Saya marah sekali kepada Tuhan. Saya protes pada Tuhan. Saya kecewa pada Tuhan. Sedangkan peristiwa kematian ibu, saya sedih. Tetapi saya pergi dengan satu semangat batin yang berbeda. Ibu mengalami pembebasan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah membawa dia ke dalam kerajaan. 2 perspektif yang berbeda, lahir dari 2 peristiwa yang berbeda, berkat cara refleksi yang berbeda. Ya, jadi Bu Grace, pengalaman-pengalaman hidup ini itu hanya akan memberikan kita penghiburan pada saat kita bisa mengubah mindset. Ya. Ya. Karena penderitaan yang sama, salib yang sama, bagi seseorang yang lain itu adalah kemalangan. Bagi pribadi yang lain lagi adalah sebuah tantangan. Bagi pribadi yang lain-lain merupakan bentuk silih dosa. Bagi pribadi-pribadi yang lain-lain merupakan cara penggemblengan. Semuanya berbeda dari pribadi ke pribadi dan akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Ya. Maka saya tidak tahu situasi yang Ibu hadapi, lingkungan paroki yang dihadapi juga saya tidak tahu, situasi pastoral yang dihadapi juga saya tidak tahu. Maka saya tidak bisa berani menilai. Tetapi saya berani untuk menganjurkan bentuk mindset yang baik dan dengan itu akan menerima penyelenggaraan ilahi sebagai sebuah perspektif yang memberi energi untuk tetap setia pada Kristus, termasuk pada saat kita paling menderita karena sakit, misalnya. Ya, hanya itu yang saya bisa jawab saat ini, Bu Grace, ya. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama, Ibu. Ya. Gimana Bu Kris? Sudah lega ya? Kita lanjutkan, ada di kolom chat mungkin Romo. Ada, tolong bacakan mungkin Pak Abdi ya. Dari Ibu Cecilia Birana. Ya, apakah doa kerahiman ya bisa dilakukan lewat dari jam 3? Baik. Jam 3 itu merupakan pilihan. Kenapa? Karena itu adalah jam kematian Kristus, ya. Dan kematian Kristus adalah sebuah titik balik dari perjuangan manusia melawan maut. Karena sesudah kematian itu baru ada kebangkitan. Sehingga dalam perspektif Kristiani, kematian Kristus itu bukan sebuah kemalangan, tetapi pintu menuju keselamatan. Karena itu kita memilih jam 3 untuk berdoa kerahiman. Nah, apakah bisa berdoa lewat dari jam 3? Baik. Kalau namanya sebuah doa, tentu saja itu bisa. Tentu saja itu bisa. Tetapi kalau kita tetap melakukannya pada jam 3, kita memunculkan nilai disiplin, nilai korban diri di sana.
bahwa saya ingin konsisten pada nilai ini karena ini bisa menjadi sebuah bentuk mati raga. Ya, sebuah bentuk mati raga. Sesibuk apapun saya, secapek apapun saya, jam 3 saya masih punya waktu 2-3 menit bersama Yesus Kristus. Percaya saya, ketika dijalankan dengan konsisten dari waktu ke waktu, sesuatu yang pada mulanya merupakan perjuangan berat, penuh tantangan, menjengkelkan, sekali waktu itu akan berubah menjadi kebutuhan. Nah, ketika itu berubah menjadi kebutuhan, kita akan konsisten menjalankannya pada jam itu. Nah, apakah doa kerahiman bisa dilakukan lewat dari jam 3? Secara pribadi saya mengatakan, bisa saja. Kenapa tidak? Ya. Kalau memang jam 3 itu tidak bisa dilakukan oleh berbagai alasan. Ingat bahwa jam 3 itu bukan jam magis ya. Jadi seakan-akan jam 3 lewat 1 menit itu kita sudah berdosa besar sekali. Atau kita melakukannya jam 4 itu rahmatnya tidak ada dan sebagainya. Tidak. Semua doa adalah adalah persembahan ke hadapan Tuhan. Dan niat baik kita itu yang dilihat oleh Tuhan. Bukan soal waktu, bukan soal metode, bukan soal rumusan doa. Ya, niat baik seseorang dalam doa itu dilakukan. Tetapi kalau konsisten dijalankan pada jam 3, ada nilai tambahnya di sana. Apa itu? Mati raga. Saya mau berjuang. Saya bisa menderita karena ini. Tetapi saya mempersembahkan penderitaanku itu demi kerahiman Tuhan. Ya. Misalnya begini, penderitaan itu tidak saya pikir terlalu jauh. Karena saya konsisten berdoa jam 3, maka ketika sebuah pertemuan atau ngobrol bersama teman-teman, saya katakan, sekarang jam 3 ya, kalian teruskan aja obrolannya dulu, saya mau doa kerahiman dulu. Kita bisa ditertawakan saat itu. Sok suci ya, dan segala macam. Itu kan penderitaan. Tapi, kalau oleh penderitaanku ini, ada orang yang memperoleh kerahiman Tuhan, maka saya siap untuk melakukannya. Kenapa tidak? Ya. Siapa tadi? Bu Sisilia Birana. Usahakan jam 3. Kalau memang tidak bisa dilakukan, doakan pada jam yang lain. Ya. Tapi yang paling penting adalah mendoakannya. Agar kerahiman Tuhan itu tercurah bagi banyak orang. Makasih Romo. Sama-sama. Dr. Swani sudah 8:30 ya. Oke, baiklah kita tutup ya. Terima kasih Romo sudah pertanyaan yang begitu banyak. Sebelum menutup ini kita akan diingatkan kembali. Ada pertanyaan Bu Emma. Bukan sebuah statement. Apabila tidak bisa berdoa jalan salib pada jam 3 sore, Yesus bermurah hati, masih bermurah hati. Hening sejenak dalam doa pada jam 3 sore. Ya. Jadi ada rupa-rupa cara untuk bisa mengungkapkan komitmen kita pada doa kerahiman tersebut. Saya selalu suka memanfaatkan rumusan pendek itu untuk berdoa kerahiman. Tapi sebetulnya ada tidak ada sebuah metode baku ya. Tapi di mana kita berlatih diri lalu membiasakan diri berjalan bersama teman-teman, sejauh itu merupakan cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Sang Kerahiman. Saya percaya Tuhan memberi perhatian pada niat baik tersebut. Saya kembalikan ke Dr. Swani untuk menutup acara kita malam ini. Ya, Romo Aurel, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita tutup ini, mari kita dengar dulu mungkin ada pengumuman dari Bu Felicia. Oh ya, saya pengumuman satu ya dokter, untuk pengajaran berikut itu kita akan membuatnya pada hari Kamis keempat pada bulan Februari. Februari tanggal 22 Februari itu kita pengajaran yang kedua untuk tahun ini ya. Ya, baik. Kami mohon doa dan berkat penutup. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang membimbing kami untuk turut serta dalam persiarahan mewartakan kerahiman-Mu bagi banyak orang. Firman-Mu itu adalah sumber hidup bagi kami.
dan firman-Mu itu telah menjadi manusia, sehingga ia menunjukkan kehidupan sejati kepada kami. Dialah denyut jantung pelayanan kami. Dialah satu-satunya tujuan yang hendak kami peroleh. Semoga berkat pertemuan kami malam ini, kami semua semakin diberi dorongan untuk terus berkarya mewartakan kerahiman-Mu dengan cara dan pola yang kami miliki. Kami memuji Engkau, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Dan bersama bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Terima kasih, memberkati Romo. semua.